yang menurut Pak Yanto mukanya ini adalah seperti manusia, perempuan, dan memiliki taring. Dengan pelan tiba-tiba usus itu mulai terburai, melepas dari kaki Pak Yanto ini, kemudian seperti ditarik oleh kepala itu, dan sosok itu tiba-tiba seperti menghilang ke arah atas kincir air yang kebetulan di sana ada rerimbunan pohon bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Arey. Bagi teman-teman yang menyukai cerita mistis, cerita horor dengan basic pengalaman nyata, selamat mendengarkan di video-video ini. Cerita kali ini datang kembali dari Mbak Diah yang sebelumnya di video kemarin menceritakan tentang budenya bernama Mbah Imah yang memiliki berbagai macam ilmu, sehingga beliau setelah meninggal ini peninggalannya masih muncul menjadi sesuatu yang mistis dan horor di rumah yang beliau tinggalkan. Kali ini cerita dialami oleh bapak dari Mbak Diah. Beliau bernama Pak Yanto. Mungkin kita sering mendengar urban legend atau cerita tentang hantu tempo dulu. Salah satunya adalah memedi usus atau hantu usus. Dan menurut Mbak Diah, cerita ini secara langsung dialami oleh Pak Yanto. Pada waktu itu sekitar tahun 1994. Mbak Diah juga masih muda, masih kecil mungkin. Memang kampung dari keluarga Mbak Diah ini sangat terpencil sekali, berada di lereng sebuah pegunungan. Pada tahun itu belum ada listrik masuk, karena menurut Mbak Diah listrik itu masuk ke kampungnya sekitar tahun 98. Nah, kebetulan juga rumah-rumah di sana itu belum terlalu banyak, tak seperti sekarang. Bahkan sekarang akses jalannya ini sudah sangat bagus, bahkan fasilitasnya pun sudah sangat lengkap. Berbeda dengan zaman dahulu. Untuk mengantisipasi itu, beberapa warga di kampung Mbak Diah ini, mereka ini membuat pembangkit tenaga listrik alternatif menggunakan kincir air. Kebetulan karena air di sana itu langsung dari sumber mata air di pegunungan, jadi cukup deras. Mereka membangun sebuah kincir air. Nah, kincir air ini otomatis berada di bawah kampung mereka. Kincir air itu didirikan sudah cukup lama sebenarnya, tapi karena mungkin beberapa peralatannya belum besar, jadi kapasitas listrik yang dihasilkan juga belum terlalu banyak. Semua itu difokuskan untuk memberikan listrik ke area terdekat dari kincir itu, termasuk rumah dari Mbak Diah yang kebetulan tak jauh dari sungai. Untuk perawatan atau pengecekan karena air ini sering tidak stabil, ini dilakukan bergantian, termasuk oleh Pak Yanto yang merupakan bapak dari Mbak Diah. Sore itu entah kenapa listrik ini arusnya ini tidak stabil. Jadi karena hujan di siang tadi, menurut Pak Yanto mungkin ada kendala di bendungan kecil yang mereka buat, jadi airnya mungkin tidak masuk lancar. Biasanya ada batu yang menutupi aliran itu, atau kadang sampah-sampah seperti ranting-ranting kayu yang terbawa ikut arus dari hutan. Pak Yanto mulai mengecek, tapi sayangnya beliau ini mengeceknya di waktu mau maghrib. Beliau berjalan menuju ke arah sungai tempat kincir air itu didirikan seorang diri. Suasana mulai temaram karena matahari juga sudah mulai tenggelam. Beliau berjalan pelan karena jaraknya juga tak terlalu jauh.
Sesampainya menuju ke aliran air, suasana ini sudah cukup gelap. Beliau waktu itu tidak membawa pencahayaan karena sudah hafal dengan jalan itu. Nah, menurut Pak Yanto, sesuatu yang aneh terjadi tidak seperti biasanya. Beliau menuruti aliran sungai itu menuju ke arah air masuk menuju ke kincir air. Tapi yang aneh menurut Pak Yanto, tidak ada penghalang apapun di aliran itu, tapi kenapa air ini tidak bisa masuk? Di situ beliau sedikit heran, padahal sebelah kanannya di air besar itu sudah dipasang beberapa penahan supaya air ini masuk. Tapi entah kenapa waktu itu air ini seperti terhalang sesuatu yang tak berwujud. Nah, Pak Yanto yang merasa kesal, beliau di situ mengumpat, kenapa ini, siapa yang ganggu? Kenapa airnya tidak bisa masuk ke sini? Bahkan sempat Pak Yanto yang emosi, beliau mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, setelah itu beliau ini bermaksud kembali lagi ke rumah untuk memanggil salah seorang temannya yang biasa mengurusi kincir air itu. Karena menurut Pak Yanto yang berada di sana tadi ini sudah tidak masuk akal. Tapi ketika beliau ini mulai beranjak dari tempat itu, beliau posisi berada masih di pinggir sungai. Suasana sudah cukup gelap karena sudah habis maghrib waktu itu. Tiba-tiba Pak Yanto kakinya ini merasa seperti ada yang melilit. Nah, menurut Pak Yanto yang bertelanjang kaki waktu itu, rasanya itu seperti dingin. Nah, beliau ini langsung berhenti karena beliau ini takut kalau yang melilit kakinya ini adalah ular. Karena rasanya dingin dan seperti licin, Pak Yanto hanya berdiri beberapa saat tanpa berani melihat ke bawah. Nah, tapi lama-kelamaan Pak Yanto ini merasakan lilitan itu semakin erat. Bahkan dua kakinya ini dililit. Di situ Pak Yanto mulai berpikir kalau ini sudah tidak beres. Nggak mungkin kalau ada ular yang melilit dua kakiku sekaligus. Pak Yanto memberanikan diri melihat ke bawah. Nah, yang melilit kakinya ini seperti benda berlendir, warnanya putih agak merah. Di situ Pak Yanto kaget, benda apa ini? Kemudian beliau ini memegang benda itu. Dan ketika Pak Yanto ini memegang, tiba-tiba lilitan itu semakin keras dan seolah-olah menarik kaki Pak Yanto. Pak Yanto pun memegang lagi dan berusaha menarik benda itu. Nah, menurut Pak Yanto baunya ini sangat anjir dan amis sekali. Pak Yanto pun memegang menuju ke arah di mana sumber dari lilitan itu. Dan ternyata di seberang atas tepat di pinggir kincir itu, Pak Yanto ini melihat ada seperti sosok, hanya kepalanya saja dan menghadap ke atas tanpa melihat Pak Yanto. Dan Pak Yanto memastikan yang melilit kakinya dan yang sedang dia pegang ini adalah seperti usus. Ususnya berbentuk cukup besar karena segegaman Pak Yanto ini sudah penuh. Jadi ketika usus itu dipegang oleh tangan Pak Yanto, ususnya ini sangat besar sekali. Dan menurut Pak Yanto baunya ini anyir sekali. Di situ Pak Yanto mulai ketakutan karena dia tahu kalau ini seperti makhluk halus. Nah, akhirnya Pak Yanto ini menahan takutnya karena beliau juga sedang sendirian. Beliau ini bilang kepada makhluk itu, kenapa kamu mengganggu aku? Kalau kamu nggak melepaskan lilitamu ini, aku tebas ususmu. Sambil kemudian Pak Yanto dengan pelan mengeluarkan parang yang sedari tadi sudah beliau bawa. Nah, tiba-tiba sosok itu langsung menoleh ke arah Pak Yanto menunjukkan mukanya. Yang menurut Pak Yanto mukanya ini adalah seperti manusia, perempuan dan memiliki taring. Dengan pelan tiba-tiba usus itu mulai terburai, melepas dari kaki Pak Yanto ini, kemudian seperti ditarik oleh kepala itu, dan sosok itu tiba-tiba seperti menghilang
ke arah atas kincir air yang kebetulan di sana ada rerimbunan pohon bambu. Nah, Pak Yanto yang kakinya masih gemetar ini, kemudian beliau ini berusaha untuk berjalan. Menurut Pak Yanto, rasanya seperti kram dan sedikit seperti kesemutan. Sambil memegang parangnya, Pak Yanto masih menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi beliau ini mengambil arah berlawanan dari makhluk itu tadi untuk menuju ke pulang. Sesampainya di rumah, Pak Yanto ini langsung duduk di sebuah kursi yang berada di ruang tamunya. Buning, istrinya Pak Yanto ini bilang, "Loh Pak, kenapa? Ada apa kok Bapak ini basah semua?" Kemudian di situ Pak Yanto menceritakan tentang apa yang terjadi, dan waktu itu kebetulan ceritanya ini didengar oleh Mbak Dia. Nah, setelah itu Pak Yanto ini meminta dibikinkan minum, dan kemudian Pak Yanto ini juga minta tolong kepada Buning, "Bu, tolong panggilkan Parman, suruh dia kesini cepat, bilang saja penting." Buning pun langsung berangkat menuju ke rumah Pak Parman yang rumahnya tak terlalu jauh dari rumah Pak Yanto ini. Pak Parman ini adalah orang yang biasanya mengurusi kincir itu. Beliau memang sudah cukup tua, lebih tua dari Pak Yanto. Sesampainya di rumah Pak Yanto, Pak Parman ini sedikit kaget melihat keadaan Pak Yanto. Kemudian beliau ini bertanya, "Ada apa toh? Kok kayaknya penting?" Pak Yanto pun kemudian menceritakan tentang apa yang dia alami barusan. Kemudian Pak Parman ini bilang, "Ya itu toh, aku juga heran. Dulu aku pernah mengalami hal yang sama. Itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Ketika aku giliran ngecek setelah banjir, aku lihat kenapa air ini gak mau belok ke arah kincir, malah justru semuanya ini ke sungai besar. Tapi aku gak tahu solusinya toh. Aku juga gak berani bilang ke orang-orang. Nah, ketika aku mau pulang karena sudah aku gak mau ngurusin kincir itu, di rerimbunan pohon bambu di atas kincir itu aku dengar suara toh. Yang pertama aku kira ini hewan, tapi suara itu kok tiba-tiba melengking seperti suara wanita. Nah, dari itu aku takut toh. Makanya kenapa untuk ngurusin kincir itu aku serahkan ke kamu sama beberapa orang yang lain. Itu masalahnya toh. Dulu waktu aku mau cerita, mungkin yang aku takutkan kalau kalian ini ngira aku ini penakut, padahal dari hal itu aku sudah ngira ada yang gak beres toh." Kemudian Pak Yanto ini pun agak jengkel sebenarnya kepada Pak Parman karena kenapa hal seperti itu tidak dibicarakan bersama. Setelah itu mereka sepakat untuk mencari solusi dengan beberapa warga yang lain, karena ini merupakan sebuah masalah yang di luar kemampuan manusia. Jadi salah satu orang dari mereka itu bilang, "Bagaimana kalau kita bikin selamatan saja di sana, Kang? Siapa tahu memang di situ ada penunggunya. Dan supaya biar tidak diganggu, kita bikin acara doa bersamalah di tempat itu, sambil membawa beberapa tumpeng. Siapa tahu juga nanti kalau setelah itu tidak ada gangguan lagi. Kita kan nggak tahu penghuni di tempat itu apa saja, dan mungkin memang mereka sudah berada di situ lama." Akhirnya saran dari salah seorang mereka itu disetujui bersama. Keesokan harinya, di sore hari sebelum maghrib, beberapa warga membawa tumpeng untuk melakukan doa bersama di tempat itu dengan tujuan menghormati penghuni di tempat itu dan supaya tidak ada gangguan lagi. Sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh banyak warga ketika kita melakukan doa bersama di suatu tempat dengan tujuan untuk saling menghormati, bukan untuk saling mengganggu. Nah, menurut cerita Pak Yanto, setelah itu tidak ada kejadian lagi. Tetapi untuk pengecekan ketika ada sedikit kerusakan itu sudah merupakan hal yang biasa. Tapi untuk gangguan-gangguan seperti itu memang sudah tidak ada lagi. Bahkan menurut cerita Mbak Diah, kincir itu sampai sekarang pun
masih ada dan beroperasi, karena biasanya digunakan ketika ada pemadaman listrik. Jadi untuk diarahkan ke tempat-tempat fasilitas umum yang penting, seperti ada tempat balai desa di sana, bisa digunakan untuk penerangan di saat-saat darurat. Nah, itu adalah cerita kedua dari kakak angkatku bernama Mbak Diah tentang pengalaman dari Pak Yanto yang terjadi pada tahun 94 yang lalu. Sebuah urban legend atau cerita masa lalu yang memang sebenarnya ada, mungkin hanya saja narasumbernya kadang tidak ada, atau mungkin menjadi sebuah cerita turun-menurun. Tapi dari semua itu, intinya kita dimanapun tempatnya harus saling menghormati atau menghargai tanpa bermaksud untuk saling mengganggu. Bahkan mereka kadang juga memang tinggal di tempat seperti itu sudah sejak dulu, bahkan sebelum kita ada. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.